Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kadangkala kita berada di atas, kadangkala kita berada di bawah. Kala kita mengalami situasi pasang, kadangkala kita mengalami situasi surut. Kadangkala kita dalam keadaan lapang dan kadangkala kita dalam keadaan sempit. Saat kita berada dalam keadaan lapang, dalam keadaan leluasa, dalam keadaan senang, kita banyak bersyukur atas nikmat itu. Namun kadangkala kita dihadapkan dengan kondisi yang sulit, kondisi yang sempit, penuh problema dan masalah, kita harus bersabar. Kita harus banyak introspeksi diri dan kita perbanyak istighfar. Memang Allah menjanjikan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk mereka tidak mengalami penderitaan semasa adanya baginda Rasulullah SAW. Dinyatakan dalam Al-Quran, maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab, tidak memberikan derita kepada mereka selama ada engkau di tengah-tengah mereka, selama masih ada Nabi di tengah-tengah mereka. Berikutnya, wa makana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka, memberikan derita kepada umat Islam selama mereka beristighfar. Artinya apa? Sepeninggal wafatnya baginda Rasulullah SAW, begitu banyak problema yang dialami umat Islam ini, baik secara individu ataupun secara masyarakat. Ada problem ekonomi, ada problem sosial, ada problem psikis, yang tentunya solusi yang tepat, yang paling pantas dan tepat untuk menyikapi ini adalah dengan kita memperbanyak istighfar. Dinyatakan dalam surat Nuh, wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kita di situ diperintahkan untuk istighfar, maka Allah akan menumpahkan hujan dari langit dengan derasnya, artinya hujan rezeki. Allah akan memberikan kita karunia berupa harta, berupa anak, berupa taman-taman, kebun-kebun, dan Allah alirkan sungai-sungai. Artinya istighfar memiliki banyak fadilah dan manfaat. Istighfar dapat menolak kita dari mara bahaya. Istighfar dapat bermanfaat kepada kita di saat kita sempit dan sulit. Istighfar dapat mengangkat derajat kita saat kita berada dalam titik terendah. Dan istighfar dapat menolong kita dikala kita butuh pertolongan. Oleh karenanya, satu ketika dinyatakan dalam Musnad Abu Hanifah, seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah SAW, mengeluhkan laki-laki itu, wahai Rasul, aku tidak punya anak sama sekali sampai saat ini. Lalu Nabi SAW menyatakan, kenapa engkau tidak memperbanyak istighfar dan engkau memperbanyak sedekah? Setelah bertemu dengan baginda Rasulullah SAW itu, sahabat Jabir menyatakan bahwa laki-laki itu akhirnya dikaruniai oleh Allah banyak keturunan, bahkan sampai 9 laki-laki sekaligus. Lantas, apa saat yang tepat bagi kita, waktu yang tepat bagi kita untuk istighfar? Yang pertama, saat kita sedang dalam kesempitan hati, saat kita berada dalam kerumitan, dalam kegelisahan. Dan kapan waktu tepat yang istighfar untuk kita beristighfar? Bukan di pagi hari, bukan di siang atau sore hari, melainkan istighfar yang tepat untuk kita laksanakan adalah di waktu datangnya waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Dinyatakan dalam surat Ali Imran ayat 7, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Itu juga dalam surat Dzariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Artinya di waktu-waktu sahurlah mereka beristighfar. Kita panjatkan, kita lantunkan, kita kumandangkan istighfar di tengah malam,
maka segala yang sulit akan menjadi mudah, segala yang sempit akan menjadi lapang, segala yang rumit akan terpecahkan menjadi solusi. Bagaimana baginda Rasulullah SAW? Beliau senantiasa memulazamahkan, melanggengkan istighfar dalam sehari 70 kali. Dalam riwayat yang lain, beliau beristighfar dalam sehari 100 kali. Bagaimana pula dengan para ulama salaf? Di antara mereka ketika ditimpa oleh banyak masalah atau ditimpa oleh perkara-perkara yang berat, mereka beristighfar kepada Allah, bahkan sampai 1000 kali istighfar. Artinya istighfar itu dapat meluluhkan, dapat melelehkan noda-noda kesalahan yang kita lakukan, dapat membuka pintu-pintu yang sempit, pintu-pintu yang tertutup, dan banyak fadilah-fadilah istighfar yang lain. Di antaranya, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah jadikan segala kesempitan menjadi kelapangan, menjadikan segala hal yang sempit menjadikan baginya jalan keluar. Terlebih kita di bulan Ramadan ini, apa yang dapat kita lakukan? Di sepertiga malamnya kita perbanyak istighfar. Di pagi harinya setelah subuh kita memperbanyak bertasbih. Bukankah alam ini semuanya bertasbih? Api bertasbih dalam berdirinya, angin dalam rukuknya, air dalam sujudnya, batu dalam keadaan duduk, dan planet-planet ataupun benda-benda langit berputar dalam garis orbitnya dalam tawaf menyanjung, memahasucikan Allah. Dan di waktu sore, apa yang dapat kita lakukan selagi kita menyiapkan iftar, berbuka, kita berdoa kepada Allah. Lis-shaimi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ada doa yang tidak ditolak, yaitu saat ia berbuka. Semoga kita semua dapat menjadikan istighfar ini sebagai pedoman bagi kita untuk menyelesaikan segala masalah. Orang-orang yang bila melakukan perbuatan keji, mereka menzalimi diri mereka, lalu mereka mengingat Allah dan beristighfar, maka hanya Allah yang akan memberikan ampunan bagi mereka. Aku qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.